Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Taufik. Pagi hari ini semoga semuanya sehat selalu. Mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mereview tema 1. Kemarin tuh bagaimana sih jawaban anak-anak semuanya tentang tema 1? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita yang akan bahas itu matematika dulu. Kemarin kan sudah ada tugas-tugasnya. Kita akan tugas di sini, kita akan bahas di sini. Contohnya tugas matematika yang ke-1 yaitu tentang lambang bilangan. Kemarin tertulis soal seperti itu ya. Contohnya yang A itu. Yang A itu dibaca 1260. Terus yang B 2573. Nanti kalian baca sampai E, dipelajari bagaimana cara menulis lambang bilangannya, terus ditambah latihan di rumahnya agar semakin bisa. Tugas matematika yang kedua ya, operasi hitung bilangan cacah. Tuh lihat soal kemarin tuh ada tabel seperti itu. Bulannya ada Januari sampai Juni. Banyak telur yang dihasilkan seperti itu. Jadi Januari ada 2340 butir. Februari ada seperti itu sampai bulan Juni. Terus pertanyaannya, yang A, berapa jumlah telur yang dihasilkan selama bulan Januari dan Februari? Berarti kamu harus nyari yang bulan Januari berapa, yang bulan Februari berapa. Setelah itu baru ditambahkan, dijumlahkan. Jadi dicari dulu, baru dijumlahkan. Jangan langsung jawabannya. Karena kalau matematika itu harus dengan caranya. Bagaimana cara mencarinya harus ketahuan, harus rinci, harus runtut. Tidak boleh langsung jawabannya saja. Yang B, berapa jumlah telur yang dihasilkan selama bulan Maret dan April? Berarti kamu nanti harus nyari bulan Maret dan bulan April. Berapa jumlahnya seperti tadi ditambahkan. Terus pada bulan apakah yang menghasilkan telur paling banyak atau paling sedikit ya? Nanti kamu cari di situ, dari tabel itu dilihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Caranya seperti itu untuk hitung bilangan cacah dengan cara soal cerita. Selanjutnya untuk tugas matematika yang ketiga, operasi hitung bilangan cacah masih seperti itu ya. Itu pengurangan tanpa meminjam sama pengurangan dengan meminjam. Kalau pengurangan tanpa meminjam itu tinggal diturunkan saja itu. Angka-angka itu tinggal dikurangi seperti mengurangi biasa. Ini juga ya, dikurangi seperti biasa. Nggak usah meminjam. Sedangkan yang di bawah ini, kamu harus meminjam. Kemarin sudah diajarkan, dilihat lagi videonya, insya Allah lebih mudah lagi. Ya, untuk tugas PPKN, tugas pertama adalah pengamalan sila Pancasila. Yang pertama itu tentang apa? Yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya bagaimana? Contohnya, tidak boleh mengganggu orang yang beragama lain beribadah, mengucapkan bismillah sebelum beraktivitas, sholat 5 waktu dengan tertib. Semua yang hubungannya dengan keagamaan adalah pengamalan sila pertama, Pancasila. Dan untuk tugas PPKN yang kedua, lihat contohnya, tulislah 2 sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Contohnya, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menghargai semua perbedaan karena semua orang itu sebetulnya sama. Tidak boleh kita mengejek walaupun dia rambutnya keriting, kulitnya hitam, terus badannya gemuk, tetap harus kita hormati.
Bagaimana sikapmu apabila di kelasmu ada teman yang warnanya kulitnya hitam? Tetap kita hormati, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Karena kalau kita nggak punya teman seperti itu, nanti kita cuma temannya satu tok, kasihan. Kita harus menyamakan semuanya, teman itu harus sama, tidak boleh membeda-bedakan teman. Bolehkah kita menertawakan saat teman jatuh dari saat bermain bola bersama? Mengapa? Tidak boleh ya, karena dapat menyakiti teman. Kita harus membantu, justru harus dibantu. Terus bagaimana sikapmu saat melihat ada teman yang jatuh dari sepeda? Ya kita harus menolongnya, karena itu sakit. Biar besok kalau kita jatuh juga ditolong. Kemudian untuk mencari gambar lambang sila yang kedua dari Pancasila, silahkan dicari. Lihat tuh ada rantai emas ya, ada rantai emas. Itu artinya apa? Itu menggambarkan hubungan antara individu di Indonesia yang bergandengan erat dan dilakukan secara adil dan beradab, sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat dan lebih akrab. Untuk tugas PPKN yang ketiga tentang kerjasama. Kerjasama. Contoh yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama artinya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk tujuan bersama, ya. Di mana kita bisa kerjasama? Di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat-tempat umum, semuanya bisa kita lakukan dengan kerja sama. Sebutkan 3 manfaat apabila kita bekerja sama dengan teman saat bermain. 1, ini contoh dari jawabannya adalah lebih akrab dengan teman, lebih menyenangkan, mempererat tali silaturahmi. Nomor 4, tulislah 3 contoh kerjasama di rumah. Banyak sekali ya di rumah ya. Bisa membantu mencuci mobil ayah, terus bergantian menjaga adik, bersama-sama membereskan mainan, semuanya yang ada di rumah. Banyak sekali, nanti bisa dicari kembali. Terus kemudian ceritakan 1 paragraf atau 5 kalimat saja tentang yang ada hubungannya di gambar ini. Pasti kalian bisa ya. Ini satu keluarga yang sedang membersihkan rumahnya pada hari Minggu. Mereka sedang membersihkan bersama-sama dengan keluarganya. Untuk selanjutnya adalah tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, kemarin kalian disuruh mencari foto-foto pas kamu masih bayi sampai saat ini. Alhamdulillah Pak Guru senang sekali. Ternyata foto-fotonya lucu sekali, dari masih bayi sampai sudah besar sampai saat ini. Dan itu butuh apa? Butuh makanan yang sehat agar hidupnya menjadi sehat. Terus contohnya seperti ini, makanan pokok. Kemarin Pak Guru minta 1 hari saja untuk ngisi apa yang kamu makan di hari itu. Ternyata kalian ngisinya juga keren-keren sekali. Nih contohnya makanan pokoknya nasi putih itu ya. Biasanya kita masih semuanya di sini nasi putih. Nama sayurannya bisa soto, bayam, masih banyak lagi. Terus lauknya bisa ayam, tempe, tahu, telur. Semua lauk bisa kita makan kecuali makanan yang tidak pas buat kita. Contohnya kalau perutnya sakit, jangan makan sambal banyak-banyak. Terus buahnya bisa jeruk, apel, mangga, melon, semangka, dan sebagainya. Kemudian minumannya susu atau air putih biar tambah sehat, biar pas menjadi 4 sehat, 5 sempurna. Itu makanan yang sehat. Kemudian untuk tugas bahasa Indonesia yang kedua, kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup. Contohnya, hewan itu ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Kemudian contoh-contohnya yang melahirkan itu apa saja? Di sini sudah terlihat ya, nanti bisa dibaca lagi, bisa dicari lagi.
Yang kedua, hewan yang bertelur, ada ayam, bebek, dan semua unggas itu bisa ditambahkan di daftar itu. Kemudian, contoh daur hidupnya. Pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu telur, larva, pupa, kemudian kupu-kupu. Pupa itu kayak kepompong itu loh. Kalau larva itu kalau kita kenal namanya ulat. Nah, ulat itu larva. Yang kedua, nyamuk. Nyamuk itu dari telur, terus larva, jentik, terus pupa, kemudian nyamuk muda, langsung nyamuk dewasa. Untuk yang ketiga kalau ayam itu hanya telur, anak ayam, kemudian ayam dewasa. Untuk yang belalang, telur, nimfa, belalang dewasa. Untuk yang katak ada telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu, terus katak berekor, terus kemudian katak muda, selanjutnya yang terakhir adalah katak dewasa. Itu daur hidup hewan. Ada yang sempurna, ada yang biasa saja yang tidak sempurna. Yang sempurna itu contohnya kupu-kupu itu atau nyamuk itu juga sempurna karena banyak ya. Dan untuk tugas bahasa Indonesia yang ketiga, kemarin Pak Guru sudah memberikan contoh. Kita baca bersama-sama ya. Contoh soal yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Apa saja? Ada generatif atau alami, vegetatif atau buatan. Yang selanjutnya, sebutkan 3 contoh perkembangbiakan secara alami. Yang secara alami itu contohnya biji, bibit mangga, tunas pisang, umbi, contohnya umbi kentang, itu yang alami. Terus apa perbedaan perkembangbiakan secara alami dan buatan? Kalau perkembangbiakan secara alami itu tidak memerlukan bantuan manusia. Sedangkan yang buatan itu butuh bantuan manusia. Kemudian tulislah 5 nama tanaman yang bisa dikembangkan dengan cara dicangkok. Yang modelnya seperti kayu-kayu itu semuanya bisa dicangkok. Kayak pohon jambu, mangga, apukat, rambutan itu semuanya bisa dicangkok karena berbahan kayu ya. Kemudian tulislah 3 cara merawat tanaman dengan benar. Kamu bisa menyiram, memberi pupuk, terus menyiramnya dengan teratur, tidak lama sekali tapi yang teratur setiap hari. Kemudian membersihkan dari hama atau gulma atau rumput-rumput yang